Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Salsabila Putri Aulia dari jurusan Biologi D semester 4. Dan saya juga mempunyai nomor induk mahasiswa dengan 1908 106140. Dan dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang variasi intrapopulasi, yang dimana mata kuliah zoologi vertebrata ini saya diampu oleh dosen Bu Humiamatul Umami MSI. Untuk itu ikutin terus ya video kali ini dan jangan sampai terlewatkan. Variasi intrapopulasi. Sebelum kita memasuki atau lebih detailnya tentang variasi intrapopulasi ini, alangkah baiknya kita mengetahui makna dari kalimat variasi intrapopulasi. Nah, variasi ini apa? Variasi ini adalah beragam atau keanekaragaman. Bisa lihat ya, kemudian di sini ada kata intra. Intra itu apa sih? Intra itu yang berarti di dalam. Sementara populasi ialah kumpulan. Jadi bisa disimpulkan atau diartikan bahwasannya satu spesies itu mempunyai keberagaman, keanekaragaman. Nah, keanekaragaman ini dapat dilihat baik secara morfologinya maupun genetiknya yang dimiliki setiap spesies dalam satu populasi tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa istilah. Nah, yang pertama itu ialah ada istilah fenon atau fena. Fenon atau fena ini menunjukkan perbedaan bentuk atau ukuran fenotip yang terjadi dalam satu populasi. Nah, yang dimaksud fenotip itu apa? Maksudnya itu ialah yang terlihat, yang nampak gitu. Baik dalam bentuknya, warnanya, ukurannya itu terlihat dan nampak gitu ya. Kemudian di sini ada sibling spesies. Sibling spesies ini ialah spesies yang sangat mirip dalam penampilannya, tingkah lakunya, dan karakteristik lainnya selama diisolasi secara reproduksi. Maksudnya apa? Maksudnya ini dia tidak bisa berreproduksi. Karena apa? Reproduksinya ini terisolasi, maka dari itu dia tidak bisa reproduksi. Karena terpisah ya gitu, reproduksi terpisah. Kemudian di sini ada gen pool. Gen pool itu apa sih? Gen pool itu adalah kemampuan semua alat unik pada suatu spesies atau populasi. Dan yang terakhir ini ada Gynandrome morphis, yang dimana organismenya mengandung karakteristik jantan dan juga betina. Nah, bisa dilihat di sini ada. Sebagian besar variasi intrapopulasi ini dapat dilihat melalui pena atau bentuk. Sebagainya teman-teman. Jadi pena ini menunjukkan perbedaan yang terlihat dalam satu populasi. Kemudian berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, variasi intrapopulasi ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu ada variasi non-genetik. Nah, lihat ya, kemudian ada variasi genetik. Yang dimana variasi non-genetik ini sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Dan variasi non-genetik ini meliputi 4 aspek. Yang pertama ialah variasi individu menurut umur, kemudian variasi sosial dengan kasta, juga ada variasi ekologi, dan yang terakhir variasi traumatik. Yang dimana variasi individu menurut umur ini dibagi lagi nih menjadi 3, yaitu yang pertama ada variasi umur, kemudian ada variasi musiman pada satu individu, kemudian ada variasi musiman pada generasi berikutnya. Nah, variasi umur ini ketika umurnya berbeda, maka bentukannya pun akan berbeda, seperti halnya katak. Ketika katak yang masih berudu, bentukannya berbeda dengan katak yang sudah dewasa. Maka dari itu adanya variasi umur. Kemudian di sini juga ada yang namanya variasi musiman pada satu individu, yang dimana dapat terjadi pada hewan yang hidupnya melalui beberapa musim, sehingga dapat memperlihatkan variasi individunya. Nah, yang terakhir yaitu variasi musim pada generasi berikutnya, dapat terjadi pada hewan yang berproduksi beberapa sepanjang tahunnya. Nah, anakannya yang dihasilkan nanti akan berbeda dengan anakan yang dilahirkan pada musim yang lainnya. Jadi setiap musim beda generasi gitu loh guys. Nah, kemudian di sini ada yang namanya variasi sosial. Nah, variasi sosial ini berkaitan dengan kasta, yang mana kita ketahui bahwa ada beberapa hewan yang mempunyai kasta. Contohnya itu seperti semut. Semut itu mempunyai kasta yang berbeda. Seperti ada halnya semut pekerja, semut ratu, dan semut laki-laki. Nah, setiap kastanya itu pasti berbeda bentuknya. Kemudian variasi ekologi, yang mana ketika habitatnya berbeda, maka bentukannya pun akan berbeda.
Dan yang terakhir itu adalah variasi traumatik. Perbedaan bentuk akibat adanya trauma. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan dari variasi genetik, yang dimana variasi genetik ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu dimorfisme seksual atau perbedaan morfologi organisme jantan dan betina dari spesies yang sama. Nah, perbedaannya tersebut itu dapat mencakup dari ukuran, bentuk, warna, dan lain-lainnya. Kemudian dimorfisme seksual ini terbagi menjadi 3, yaitu perbedaan kelamin primer, kemudian perbedaan kelamin sekunder, kemudian ada ginandromorfis dan intersex. Nah, yang keduanya yaitu adalah generasi yang berbeda secara reproduksi. Dan yang ketiga yaitu ordinary genetic variation, yang dimana ini memiliki 2 aspek. Yang pertama itu ada variasi discontinue dan yang kedua yaitu variasi continue. Nah, tanpa kita sadari bahwa variasi intrapopulasi ini sering banget loh terjadi di sekitar lingkungan kita. Nah, ini ada contohnya nih. Contohnya ini adalah ikan cupang. Bisa dilihat ya perbedaan warna dari ikan cupang tersebut. Padahal keduanya tuh sama, satu spesies, cuman hanya beda warna gitu. Nah, maka ikan cupang ini menunjukkan adanya variasi genetik. Variasi genetik ini terjadi karena adanya mutasi yang dimana terjadi perubahan struktur DNA-nya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching video guys, and see you.